Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Senang sekali, sungguh sangat bersukacita pagi hari ini kita boleh kembali bertemu dalam ibadah renungan doa fajar. Puji syukur pada Tuhan kalau kita saat ini diberi kesehatan dari Tuhan dan sehingga kita bisa berkumpul kembali. Dan sebelum memulai aktivitas pagi hari ini, kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau beribadah, bersaat teduh dengan Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Kau sudah menjagai tidur malam kami Tuhan. Sehingga kami mendapati pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Memuji, menaikkan rasa syukur kami. Menyembah Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang menjadikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau pimpin ibadah pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biar Engkau sendiri yang akan berkuasa, yang bertahta dalam setiap ibadah pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati, memberikan hikmat, hamba-hambamu yang ambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi jemaat semua Tuhan, terlebih Tuhan boleh menyenangkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau memuji Tuhan, mau menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu
naikkan Tuhan, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kemuliaan, karena Tuhan yang memberikan kita senantiasa kekuatan dalam hidup. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat pimpinanmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Engkau Allahku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Syukur bagimu, syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita sembah Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, dalam pimpinanmu. Tuhan, dalam pimpinanmu. Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau telah bangunkan kami kembali dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang bugar, karena kasih dan anugerah-Mu saja. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, sebelum kami mengisi hari yang baru yang Kau berikan kepada kami, bekali kami dengan firman-Mu, tuntun kami dengan firman-Mu, agar sepanjang hari ini kami boleh melakukan apa yang berkenan kepadamu dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Sampaikan pesan-pesan-Mu bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau mengurapi kami semua, baik hamba yang sampaikan renungan maupun mereka yang mendengar. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan renungan dengan tema ketekunan. Ketekunan. Mari kita membaca satu ayat saja dari kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin, firman Tuhan.
Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, tanpa ketekunan kita tidak akan memperoleh apa-apa. Sekali lagi, tanpa ketekunan kita tidak akan memperoleh apa-apa. Ibrani pasal 10 ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Untuk mendapatkan sesuatu, maka kita harus bertekun. Kita harus tekun melakukannya, supaya pada akhirnya kita memperoleh apa yang disediakan oleh Tuhan bagi kita sekalian. Dunia ini menawarkan segala sesuatu serba instan. Dalam waktu yang relatif singkat, kita sudah bisa mendapatkan sesuatu. Seolah-olah tidak diperlukan lagi yang namanya ketekunan itu. Tetapi tidaklah demikian. Kalau kita ingin memperoleh hasil yang optimal dan bukan sementara, maka dibutuhkan ketekunan untuk melakukan segala sesuatu itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tekun itu didefinisikan dengan rajin, berkeras hati, dan sungguh-sungguh. Apa kunci agar kita bisa melakukan sesuatu dengan tekun? Yang pertama, kita harus rajin. Amsal pasal 13 ayat yang keempat. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ada banyak keinginan, ada banyak angan-angan di dalam pikiran si pemalas. Cuman itu hanya sekedar keinginan, angan-angan, dan tidak sampai dilakukan di dalam tindakan. Hanya sebatas angan-angan keinginan. Tetapi orang yang rajin itu punya keinginan, tapi juga ada tindakan melakukannya dengan rajin, dengan setia. Dan untuk bertekun itu dibutuhkan sifat rajin. Tidak boleh hanya sesaat saja. Kalau lagi mood kita melakukan, kalau enggak kita enggak melakukan apa-apa. Bukan seperti itu. Kita harus konsisten. Kita harus melakukannya dengan rajin. Tidak boleh bergantung pada situasi dan kondisi. Kalau situasi dan kondisinya baik, kita melakukan sesuatu. Kalau enggak, kita enggak ngapa-ngapain. Enggak seperti itu. Kita harus secara konsisten, berkesinambungan, terus-menerus, artinya tekun melakukan segala sesuatu. Itu yang saya katakan dengan sifat rajin. Yang kedua, Bapak Ibu, kunci untuk bisa melakukan sesuatu dengan tekun adalah berkeras hati. Itu bukan berarti tegar tengkuk. Seperti orang-orang Israel tegar tengkuk. Seperti Fir'aun, Raja Mesir tegar tengkuk. Enggak seperti itu. Tapi berkeras hati di sini punya arti, punya niat, dan punya keteguhan hati. Itu berkeras hati. Dalam Ibrani pasal 3 ayat 14 katakan, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula.
kita bisa tekun melakukan sesuatu karena hati kita teguh. Sekali lagi tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi di sekitar kita. Oleh tantangan, oleh masalah, oleh kesulitan. Semua itu tidak bisa mempengaruhi ketekunan kita di dalam melakukan sesuatu. Seperti di ayat pembukaan tadi, kita melihat bagaimana ketekunan Ayub. Ayub adalah pribadi yang begitu tekun karena punya niat dan keteguhan hati begitu rupa. Di tengah-tengah keadaan yang menderita, di tengah-tengah goncangan, bagaimana dia tetap tekun melakukan segala sesuatu yang baik, termasuk mengiring Tuhan, beribadah kepada Tuhan, hidup dalam kesalehan. Semua itu dilakukan secara konsisten, dilakukan secara tekun di dalam kehidupannya, meskipun ada banyak tantangan dan ada banyak masalah yang menghimpit hidupnya. Seperti itulah kita harus punya niat dan keteguhan hati di dalam melakukan sesuatu supaya kita bisa melakukannya dengan tekun. Apa yang kita lakukan itu tidak bergeser sedikit pun kalau ada masalah, kalau ada penderitaan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kunci yang ketiga adalah sungguh-sungguh. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Apapun juga yang kamu perbuat, yang kamu lakukan, perbuatlah dengan segenap hatimu, dengan sepenuh hatimu, dengan sungguh-sungguh. Orang yang tekun itu akan melakukan sesuatu itu tidak sembarangan, tidak asal jadi saja. Enggak, tetapi melakukannya itu dengan serius, dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, dan dengan sungguh-sungguh. Tidak membiarkan apa yang dikerjakannya itu akan selesai dengan hasil yang kurang maksimum. Tapi dia berusaha melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, supaya hasilnya benar-benar optimal. Hasilnya menggembirakan. Itulah ciri orang yang tekun di dalam melakukan sesuatu. Dilakukannya dengan sungguh-sungguh. Sebab dia mengerti bahwa kalau dia mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, maka dikatakan kita akan menerima bagian yang ditentukan oleh Tuhan bagi kita sebagai upah. Jadi apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan segenap hati, dengan sepenuh hati itu tidak sia-sia. Jerih payah dalam persekutuan dengan Kristus yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Tapi Tuhan memperhitungkan dan Tuhan akan memberikannya kepada kita sekalian upah yang sudah dipersiapkan bagi kita sekalian. Itu sebabnya mari kita tekun di dalam melakukan sesuatu. Tekun di dalam beribadah. Tekun di dalam berdoa.
tekun dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kalau kita melakukan sesuatu dengan tekun, artinya tidak berhenti di tengah jalan, tidak kandas di tengah jalan, tapi kita finish well, tekun menyelesaikan semua dengan baik. Maka pada akhirnya Tuhan menyediakan sesuatu sebagai upah bagi kita sekalian. Ada reward yang kita terima dari apa yang kita kerjakan dengan tekun itu. Jadi ketekunan itu tidaklah sia-sia. Justru ketekunan itu akan membuahkan hasil yang memuaskan kita sekalian. Demikianlah renungan sederhana yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Biar ini akan memotivasi kita sekalian, menginspirasi kita sekalian untuk melakukan segala sesuatu. Tidak asal-asal, tapi dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang baik, dalam kerajinan dan dalam kesungguhan hati. Saya percaya dan yakin, seperti yang firman-Nya katakan, jerih lelah kita dalam persekutuan dengan Kristus tidak menjadi sia-sia. Amin buat firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian Ku Mau Tetap Setia Bapa. Ku mau tetap setia Bapa, untuk melayani-Mu. Pakailah hidupku ini, alirkan kasih-Mu. Banyak jiwa Bapa tak terpelihara. Pakailah hidupku ini, untuk kemuliaan-Mu. Seluruh hidupku, jiwa dan ragaku, ku persembahkan untuk kemuliaan-Mu. Seluruh hidup, jiwa dan ragaku, ku persembahkan untuk melayani-Mu. Ku mau tetap setia Bapa, untuk melayani-Mu. Pakailah hidupku ini, alirkan kasih-Mu. Banyak jiwa Bapa tak terpelihara. Pakailah hidupku ini, untuk kemuliaan-Mu.
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang Engkau sampaikan kepada kami semua. Tambah-tambahkanlah kasih dan ketekunan di dalam kehidupan kami, dalam pengiringan kami kepadamu, dalam pengabdian kami kepadamu, dalam pelayanan kami kepadamu. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, apa yang kami kerjakan dengan tekun, itu akan membuahkan hasil yang menggembirakan. Pada akhirnya Engkau menyediakan apa yang telah Kau siapkan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat-Mu. Engkau menyatakan kasih kepada mereka sekalian. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu. Kami serahkan semua jemaat ke dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Engkau melindungi, Engkau memelihara mereka, Engkau menjauhkan mereka sekalian dari sakit penyakit, dari kuman, dari bakteri, dari virus apapun juga termasuk dari virus corona. Biarlah semua jemaat dalam keadaan sehat walafiat sehingga mereka tetap bisa beraktivitas dengan baik, bahkan beribadah dan melayani Engkau dengan tekun. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka, studi pelayanan mereka. Engkau memberkati rumah tangga mereka sekalian. Demikian pula kami menyerahkan pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena persebaran virus corona telah melandai. Tuhan, Engkau akan menuntaskan, mengangkat virus corona ini dari bumi Indonesia. Engkau halau Tuhan, sehingga semua penduduk Indonesia boleh mengalami sukacita, damai sejahtera, tidak ada sakit penyakit di sekitar kami. Terima kasih Bapak, Engkau tetap memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan instansi-instansi lainnya. Biarlah mereka boleh bekerja sama, bersinergi dengan baik, sehingga mereka dapat mengambil kebijaksanaan, keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Peganglah tangan-tangan kami, tuntunlah selalu pada jalan-Mu yang benar, agar hidup kami sepanjang hari ini mempermuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.